TV, terkini dalam informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para sahabat JEK TV, kembali lagi kepada saya, Zeki Alatas. Tak ada ragu di hatimu. Saya akan bacakan tentang Anies jadi capres Partai Umat dan tantangan lepas politik identitas. Berita dari CNN Indonesia. Calon Presiden Capres dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, menghadiri rapat kerja nasional atau Rakernas Partai Umat di Jakarta, Selasa, tanggal 14 bulan 2, 2023. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu sudah resmi menjadi Capres pilihan Partai Umat di Pilpres 2024. Anies menyingkirkan nama kandidat lain seperti Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, dan ex-Panglima TNI, Gatot Nurmantio. Teriakan Anies Presiden menggema di lokasi Rakernas. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais menyebutkan, sebagian besar kader menghendaki Anies jadi presiden lewat pemilu 2024. Nah, para sahabat JEK TV, di sini kita melihat bagaimana seorang Anies Baswedan, artinya banyak yang memang meminta beliau menjadi capres di tahun 2024. Pak Anies Baswedan ini bisa mengalahi kandidat-kandidat capres ya yang tahun-tahun sebelumnya. Artinya bisa dibilang ranking nomor 1 saat ini, yang mudah-mudahan ke depannya Pak Anies bisa mempertahankan, atau juga mungkin ada calon-calon lain yang betul-betul bisa fair play dan bisa memang bersaing dengan akal sehat tanpa adanya manuver-manuver politik yang black campaign atau menebar hoax, ya. Nah, itu yang harus kita tanamkan kepada mindset seluruh warga Indonesia. Jangan sampai menyerang satu sisi kalau memang itu hoax. Jangan sampai artinya pesta demokrasi nanti pada tahun 2024 ini banyak yang memang terluka hatinya atau banyak yang tersakiti karena lawan yang satu dengan lawan yang lain saling menghujat, ya, saling memberikan berita hoax. Menurut saya itu tidak ada manfaatnya. Baik, saya lanjutkan. Saat menjadi pembicara, Anies sempat menyinggung soal label politik identitas yang disematkan untuknya saat mengalahkan calon petahana pada tahun 2017 ya, dengan Basuki Purnama atau Ahok. Di Pilkada DKI 2017, ia pun membantah tuduhan kerap menggunakan politik identitas dan menantang pihak yang menuduhnya untuk membuktikannya. Kami bertugas di Jakarta, tunjukkan saya sudah berjalan 5 tahun, apakah ada bukti bahwa yang dituding menemukan pembuktiannya? Ucap Anies. Namun di sisi lain, Ketua Umum Partai Umat, Ridho Rahmadi, dalam pidatonya menegaskan partainya akan mengusung politik identitas Islam dalam menghadapi pemilu 2024. Nah, artinya di sini Ketua Umum Partai Umat sudah membuat satu statement yang mana bahwa Partai Umat akan mengusung politik identitas Islam. Artinya sudah terang benderang bahwa Partai Umat adalah politik identitas. Politik identitas adalah Partai Umat. Nah, itu memang menurut pendapat saya ya sah-sah saja ya. Artinya Partai Umat membuat statement seperti itu, tinggal masyarakat ya yang menelaah kembali apakah ingin bergabung ke Partai Umat atau ke Partai Nasionalis, ya silakan saja ya. Artinya di sini bagaimana fair play, tidak ada saling menghujat, saling menjelekan atau black campaign, agar pesta demokrasi ke depannya lebih fair, ya, lebih valid lagi dan lebih menjaga persatuan NKRI. Baik, saya lanjutkan. Menurut Ridho, tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah. Ia pun menuding pihak sekuler yang menghendaki dipisahkannya agama dari politik. Lebih dalam, ia pun menyebut
politik identitas merupakan politik yang sudah sesuai dengan Pancasila. Ini adalah proyek besar sekularisme yang menghendaki agama dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik, kata dia. Direktur Eksekutif Indo Strategi Ahmad Khairul Umam menilai manuver Anies hadir di acara Partai Umat itu merupakan kalkulasi dari politik praktis untuk menambah basis dukungannya. Ya, menurut saya juga itu sah-sah saja ya. Anies ingin bergabung ke partai kuning, merah, hijau, ya biru dan lain sebagainya, itu kan haknya Pak Anies ya. Kita tidak bisa melihat dari satu sisi positifnya atau negatifnya. Intinya apapun yang dilakukan oleh seorang Anies Baswedan pasti ada pro dan kontranya. Begitupun juga sebaliknya, yang dilakukan oleh capres dari partai manapun pasti ada pro dan kontra. Jadi kita doakan yang terbaik untuk anak bangsa di 2024. Baik, saya lanjutkan. Sepertinya Anies menjadi bagian yang dapat undangan dan dia berhitung tadi. Berhitung praktis saja bahwa semakin banyak elemen yang berikan dukungan, setidaknya itu akan memperkuat basis daya saing dia menuju pemilu 2024, kata Umam saat dihubungi di CNN. Namun di saat yang sama menurutnya karakter konservatif Partai Umat bisa menjadi beban tersendiri bagi Anies yang membutuhkan dukungan dari spektrum yang lebih luas. Saya juga yakin bahwa kehadiran dia di Partai Umat itu juga bisa menjadi tantangan ketika kemudian mereka yang di Partai Umat justru menunjukkan karakter konservatif yang dimana Anies sendiri mau berusaha untuk menepis itu, katanya. Ya, itu artinya bagian daripada organisasi kepartaian, ya. Apa yang dilakukan oleh partai A, B, C, D, mereka mempunyai sistem dan strategi sendiri. Begitupun juga dengan Pak Anies. Ya, Pak Anies pasti juga mempunyai strategi bagaimana untuk menyusun kemenangan ke depannya, bagaimana mengumpulkan dukungan-dukungan maupun relawan-relawannya. Nah, jadi saya berharap juga ke depannya bagaimana untuk pemilu di 2024 melahirkan seorang pemimpin yang jujur, adil, amanat, tanggung jawab dan dapat dipercaya, dan memang betul-betul ya memberikan yang terbaik untuk anak bangsa. Saya akan lanjutkan, para sahabat JEX TV. Tantangan Anies usai resmi diusung jadi capres menurut Umam adalah mendisiplinkan Amin Rais agar tidak menggunakan politik kebencian di Pilpres 2024. Di saat yang sama, narasi persatuan harus semakin dipertebal. Tantangan ini juga berlaku terhadap Partai Keadilan Sejahtera PKS yang juga sudah deklarasi Anies sebagai capres. Nah, jadi PKS, Demokrat, Nasdem ya sudah mendeklarasikan. Artinya di sini sudah ada 3 partai pendukung Pak Anies ya untuk mencalonkan Pak Anies sebagai capres tahun 2024. Mari kita doakan yang terbaik untuk anak bangsa. Begitupun juga kepada calon-calon yang lainnya, ya kita doakan yang terbaik untuk mereka semua, bersaing dengan sehat, apapun itu nanti hasil keputusannya kita terima. Siapapun nanti presidennya, kita sebagai anak bangsa yang penting fair play, tidak ada kecurangan di sini. Baik, saya lanjutkan. Jangan sampai kemudian jika mereka ingin mendukung Anies justru menyediakan amunisi yang semakin tajam bagi kompetitor Anies untuk menghantam Anies. Maka pesan utama yang bisa disampaikan Anies misalnya kepada Partai Umat, termasuk kepada sel-sel politik PKS untuk menghentikan penggunaan politik kebencian. Nah, jadi benar ya, sahabat JEX TV, apa yang saya sampaikan tadi, jadi jangan sampai kita menebar kebencian ya, bersaing tidak dengan sehat, ya sudah capek lah, kesian anak bangsa setiap 5 tahun, sesama anak bangsa kita ribut, ya sesama anak bangsa kita pro dan kontra. Janganlah seperti itu. Kita belajar kepada negara-negara lain ya bagaimana memilih seorang pemimpin ya dengan ikhlas ya, dengan sukarela, jangan saling menghujat atau menebar kebencian. Baik, saya lanjutkan. Kedepan kata dia semua bergantung kepada Anies. Menurutnya akan bagus jika ex-menteri pendidikan dan kebudayaan itu berhasil mendisiplinkan pendukungnya. Nah, menurut saya pendukung Anies sudah disiplin ya. Artinya yang sejauh saya melihat ya pendapat saya, sukarelawan Pak Anies ya tidak ada yang money politik atau tidak ada yang dibayar.
Begitupun juga mungkin pendukung-pendukung yang lain, yang mudah-mudahan itu bisa dipertahankan karena itu menjadi pembelajaran ya untuk regenerasi di masa yang akan datang. Tapi kalau ternyata Anies tidak mampu mendisiplinkan para pendukungnya, bahkan menyediakan amunisi yang semakin tajam untuk hantam dia, maka itu kan jadi pengembosan yang sistematis terhadap Anies itu sendiri. Saya pikir semua bergantung pada Anies sebagai bintangnya. Yang saya berharap juga apa yang disampaikan oleh berita CNN ini maupun dari Partai Umat, maupun dari Partai PKS dan Nasdem akan memberikan yang terbaik untuk Capres Anies maupun partai-partai lain yang mempunyai capres tersendiri. Baik, saya lanjutkan. Di hubung terpisah, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpendapat Anies memang butuh dukungan politik dari partai di luar koalisi perubahan. Menurutnya, Partai Umat memiliki basis massa yang tidak bisa dianggap remeh. Karena ada Amin Rais yang mantan Ketua PP Muhammadiyah, ada MS Kaban. Secara personal, Anies ingin menambah basis dukungan kepadanya supaya semakin mantap melenggang ke area, kata Agung. Namun ia menilai langkah Anies itu bisa menjadi bumerang. Agung mengatakan untuk maju dalam Pilpres, Anies memiliki pekerjaan rumah untuk merangkul kelompok Islam tradisional. Secara otomatis ketika dia fokus dengan narasi yang identik dengan politik identitas, saya kira itu beresiko terhadap basis yang ingin mau dia raih. Karena kalangan Islam tradisional itu lebih nyaman ketika kita bicara dalam konteks substantif Islam, kata Agung. Namun menurutnya tidak masalah jika Anies menerima dukungan dari Partai Umat. Yang penting, kata dia, harus bisa dipastikan narasi yang dibawa itu tidak mewarnai karakter tiga partai utama yang telah mendukungnya. Jadi nggak apa-apa dukungan diterima, tapi harus dipilah-pilah, difilter. Jangan sampai menjadi bumerang, malah menjadi blunder, malah pekerjaan besar untuk maju Pilpres dan menangkan malah semakin sulit kalau dia main di area beresiko, kata dia. Baik, para sahabat JEX TV, di sini kita bisa melihat bagaimana sosok ya ketiga partai yang mendukung dan bagaimana sukarelawan yang selama ini kita melihat di TV atau di media lainnya, bahwa memang semua tidak ada yang direkayasa, semua tidak ada yang disetting ya, semua memang berjalan dengan sebagaimana mestinya. Memang betul-betul mereka semua itu pendukung itu memang sukarela ya, relawan. Tidak ada yang dibayar, tidak ada yang dijanjikan dan lain sebagainya. Dan saya juga berharap kepada partai-partai yang tidak bergabung kepada Anies Baswedan akan memberikan juga yang kontribusi yang sama. Jangan sampai artinya terpecah belah ya pada Pilpres yang akan datang. Saya berharap semuanya menjadi satu kekuatan ya, agar terciptanya kondusif, tidak terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi apapun mekanisme bagaimanapun, partai-partai pendukung masing-masing capres mempunyai strategi, yang penting jangan sampai memecah belah bangsa dan negara ini. Jadi saya harap seperti itu para sahabat JEX TV. Terima kasih. Salam JEX TV. Tak ada ragu di hatimu.